Udah mulai tuh ibadahnya. Yuk Bang Renat, kita ibadah dulu, kita sapa adik-adik. Iya enggak? Bang Renat, oke enggak? Oke. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, pasti. Karena kita selalu dalam lindungan Tuhan, benar enggak? Tapi kayaknya masih banyak yang tidur deh, megang HP sambil tiduran. Sekarang coba ambil air, ucek-ucek matanya, atau panggil mama dan papa untuk bangunin. Panggil sebelahnya, bangun, hari Minggu, saatnya sekolah minggu. Oke? Nah gitu dong. Iya kan? Udah melek, udah semangat, baru kita akan memuji nama Tuhan. Sekarang bersama Abang, siapa ayo? Ayo, Bang Bernard. Betul. Bersama Bang Bernard dan juga Bang Renat. Sebelum itu kita mau angkat pujian dengan semangat. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari semua memuji Tuhan yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, kakak dan adik, semua memuji Tuhan. Burung di pohon, kuda di kandang, embu di sawah, sapi di ladang, ayam dan kodok, semua binatang, semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, kakak dan adik, semua memuji Tuhan. Kayaknya masih ada yang belum semangat nih. Ayo dong, semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Coba deh, tegur sebelahnya. Ayo dong semangat. Masa nggak semangat? Ini hari Minggu loh. Ayo, kita nyanyikan ini sekali lagi. Lebih semangat, lebih percaya diri. Kita bangkit berdiri. Yuk, Bang Renat. Mari semua memuji Tuhan yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, kakak dan adik, semua memuji Tuhan. Burung di pohon, kuda di kandang, lembu di sawah, sapi di ladang, ayam dan kodok, semua binatang, semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, kakak dan adik, semua memuji Tuhan. Mantul, kayak gitu dong memuji nama Tuhan. Semangat. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Sudah. Kita akan angkat pujian yang kedua yang berjudul Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci yang teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci yang teduh. Kita angkat pujian ini sekali lagi dalam sikap Tuhan. Hari Minggu, hari mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu,
Bang Renat, kita doa dulu yuk untuk memulai ibadah kali ini. Adik-adik juga kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, duduk yang rapi, tutup mata dan tundukkan kepala ya. Jangan lupa, mama dan papa juga boleh ikutan. Oke? Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan karena kami selalu sehat berkat lindungan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Walaupun kami masih di rumah, tapi kami bersyukur Tuhan karena kami masih selalu sehat. Tuhan, sertai juga orang-orang di sekitar kami yang masih belum bisa mendapatkan kesehatan sama seperti kami. Tuhan yang mencukupkan semuanya itu. Berkati juga kami yang sedang di gereja untuk bisa terus memuliakan nama Tuhan, semangat dan tidak terkena penyakit. Tuhan, inilah doa kami yang ingin kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita udah berdoa, sekarang kita mau lanjut angkat pujian tentang penciptaan. Ada yang tahu nggak? Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Benar, langit dan bumi. Yang keenam, Tuhan menciptakan apa? Benar, Tuhan menciptakan manusia. Kita, itu ada lagunya loh. Judulnya Pada Mulanya. Ada yang tahu nggak? Aku tahu tuh bang, lagunya bang. Bang Renat tahu. Kita mainkan yuk Bang Renat. Yuk. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Adik-adik, tadi kita habis memuji Tuhan. Sekarang Abang Renat mau nanya ke adik-adik, yang minggu lalu ikut ibadah online siapa aja ya? Wah, banyak banget ya. Abang juga lihat tuh viewersnya berapa, sampai 170-an. Keren banget. Berarti sekitar ada 170 anak lah yang ikut nonton. Ada yang tahu nggak minggu lalu ceritanya tentang apa? Dan siapa yang memberitakan firman? Benar, Kadona. Kadona cerita tentang apa sih adik-adik? Iya, cerita tentang turunnya Roh Kudus. Tahu nggak kenapa Roh Kudus turun? Karena itu udah janji Tuhan kepada kita, kepada umat-umatnya, murid-murid Kristus. Sama seperti janji Tuhan kepada Abang, kepada Bang Renat, kepada Bang Jona. Dia janjikan kita Roh Kudus, sehingga kita bisa sampai di saat ini. Kita masih bisa berdiri, kita masih bisa sehat, kita masih bisa beraktivitas dan juga melakukan perbuatan baik. Itu karena Roh Kudus. Ayo, siapa yang merasa dirinya selalu berada dalam lingkup Roh Kudus? Bang Renat juga nggak selalu dalam lingkup Roh Kudus nggak? Tentu, makanya Bang Renat mau untuk melayani, menjadi pemusik. Jangan berhenti untuk terus mengucap syukur, karena ucapan syukur adalah bentuk adik-adik dalam lindungan Roh Kudus. Nah, kita kan sudah dengarkan review cerita minggu lalu. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan minggu ini yang akan dibawakan oleh Kak Kiki. Kak Kiki lagi siap-siap tuh. Nah, sebelum itu kita angkat lagu pujian sekali lagi yang berjudul Firman Tuhan. Siap-siap ya, kita harus lebih semangat. Oke? Ku buka Alkitab, lalu ku baca.
Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di diriku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Kita akan lagu puji sekali lagi dengan bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri semuanya. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan puji ini lebih semangat lagi. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di diriku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Saatnya dengarkan firman Kak Kiki. Terima kasih Bang Bernard. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tetap sehat, tetap semangat, dan optimis. Sekarang, hari Minggu ini adalah awal bulan Juni di tahun 2020. Gak terasa ya, kita tuh sudah 13 minggu ibadah di rumah masing-masing. Jumpa lagi dengan Kak Kiki dalam acara SMOL, Small Sekolah Minggu Online. Sebelum masuk firman Tuhan, kita mau satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat dan rezeki yang telah Tuhan siapkan buat keluarga kami. Ya Bapak, pada hari Minggu ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah sebab kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini kakak dibantu oleh beberapa adik-adik sekolah minggu untuk membaca bahan Alkitab kita. Dibantu oleh ada adik Gabriel, adik Diego, dan adik Brigita. Kita dengarkan mereka ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6.
Demikian firman Tuhan. Nah, sudah dengar kan adik-adik bahan cerita tadi, bahan Alkitabnya dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Judul cerita minggu ini adalah manusia sebagai gambar Allah. Kakak akan menceritakan beberapa tahap ya. Tahap pertama tentang penciptaan, yang kedua tentang bagaimana sih manusia segambar dengan Allah, yang ketiga bagaimana kita mengaplikasikannya. Masuk poin pertama mengenai penciptaan. Pada waktu Allah menciptakan dunia ini dari yang tidak ada menjadi ada. Bumi ini masih kosong, gelap gulita di mana-mana. Lalu Tuhan berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadilah cakrawala. Lalu cakrawala jadi. Jadilah benda-benda penerang. Lalu benda-benda penerang pun jadi. Allah berfirman, jadi. Allah berfirman, jadi. Begitulah sampai hari kelima. Gimana sih ya manusia diciptakan oleh Allah pada waktu itu? Kita buka kembali Alkitab kita. Kakak akan bacakan ayat pendukung dari bahan Alkitab yang awal tadi. Di Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia itu diciptakan Allah berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Dia diciptakan dari debu tanah. Kemudian Allah menghembuskan nafas melalui hidungnya sehingga manusia menjadi hidup. Lalu setelah manusia menjadi hidup, tadi dikatakan kemudian Tuhan memberkati manusia dan diberi tanggung jawab. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan kuasailah itu. Ya, itu bagaimana manusia diciptakan oleh Tuhan Allah. Terus apa hubungannya ya Kak? Manusia itu harus segambar dengan Allah. Nah, adik-adik kalau lagi kebaktian saat ini bersama mama papanya, coba lihat mama papanya di kiri atau di kanan, lalu lihat rupa kalian dengan mereka. Pasti ada yang sama deh dari fisik kita. Entah rambutnya ikut papanya, entah ikut mamanya, atau matanya ikut mamanya atau ikut papanya. Nah, pasti sebagai anak kita tuh ada kemiripan antara si anak dengan orang tua. Kalau nggak mirip, coba deh cek toko sebelah, ya pasti mirip. Nah itu dari segi rupa. Atau misalnya adik-adik boleh nanti di rumah ya ambil kertas kosong, terus kalian gambar rupa kalian. Ingat-ingat nih, misalnya kakak nih ya, kakak tuh rambutnya keriting, terus hidungnya mancung sih sedikit, lalu gambar. Setelah gambarnya jadi, kalian ke cermin, lalu lihat di cermin, aslinya dan hasil gambarnya sama nggak? Pasti mirip-mirip, nggak sama percis, ya. Lalu sekarang juga di teknologi sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi tentang mengedit wajah. Kakak pernah lo ya terima foto dari temen, kok kayaknya orangnya berubah banget ya. Ternyata di aplikasi itu kalau ada foto kita, terus kita mau merasa muka kita ini terlalu gemuk ya, terlalu cabi, tirusin sedikit tirus, klik, lalu mukanya jadi tirus. Matanya kayaknya kurang belok nih, diblokin sedikit matanya, dikasih kurang putih nih kulitnya, lalu jadi putih. Sekarang ada lagi yang lebih canggih, ya. Face app atau face up atau apalah, kakak lupa namanya ya. Jadi yang laki-laki nggak ada kumis, tambah bewok. Hasilnya apa? Lebih cantik, lebih tampan dari aslinya. Itu namanya editing. Gambar dan rupa antara bapak dengan ibu dengan anak itu semuanya beda. Kadang-kadang ada mirip-mirip sedikit lah ya. Lalu dari segi mana dong manusia dianggap segambar dengan Allah? Dari segi fisik
Dari segi rupa atau gambar tentu tidak adik-adik, karena Allah adalah roh. Allah adalah roh. Berarti dari segi gambar atau rupa kita manusia tidak mungkin sama dengan Sang Pencipta, karena kita adalah ciptaannya. Sekarang tanya bapak mamanya lagi, sifat apa sih yang mama papa kalian itu turunkan ke kalian? Misalnya bapaknya tuh mama itu humoris, suka ketawa, sampai gaya ketawanya juga kita percis kayak mama kita bapak kita. Pasti ada seperti itu. Atau sifat yang lain. Nah, itu maksudnya manusia harus segambar dengan Allah dari sifat Allah. Bisa sebutkan salah satu sifat Allah yang harus kita punya? Ayo, minggu lalu tuh Kak Dona sudah cerita loh. Ada dari buah-buah roh. Iya. Kasih. KASIH. Kasih itu banyak sekali mencakup banyak hal. Banyak sekali kita bisa melakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Gimana ya Kak, orang kita di rumah aja kok, udah 13 minggu loh ini di rumah aja. Gimana saya mau menyatakan kasih sama sekitar kita? Uniknya manusia diberikan oleh Allah pada waktu diciptakan, diberikan akal budi untuk berpikir, diberikan naluri beradaptasi. Coba deh, kakak dulu nih begitu semua masuk ke rumah aja, aduh tersiksanya luar biasa. Lama-lama naluri adaptasi kita yang Tuhan berikan kepada kita akhirnya bikin kita enjoy aja, kita nikmati, kita syukuri keadaan ini. Jangan dibikin jadi marah-marah, bosan nih di rumah, ya itu bukan sifatnya Allah. Lalu gimana Kak mengaplikasikan kasih tapi kita di rumah aja? Banyak caranya. Setelah manusia diciptakan, dia diberi tanggung jawab untuk menguasai dan menaklukkan bumi. Artinya apa? Bertanggung jawab dengan ciptaan yang sudah Tuhan ciptakan. Gimana ya menyatakan kasih, lalu juga bertanggung jawab dengan ciptaan Tuhan. Two in one istilahnya. Oh, bisa dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan di rumah, maupun kelak nanti kalian lingkungan di sekolah. Mulai lingkungan keluarga. Adik-adik yang TK boleh mulai bantu mamahnya, ya. Kalau ada sampah, dibuang sampah pada tempatnya, bantu mamanya nyapu, sehingga lingkungan rumah kita, rumah tempat tinggal kita menjadi bersih, dan otomatis kalian menyatakan sayang kalian kepada mama papa kalian, menolong mereka. Atau yang remaja, sore-sore karena cuaca cukup kadang-kadang menyengat, siram-siram tanaman kalian, ya itu menjaga lingkungan kalian sehingga nanti tumbuh-tumbuhan kembali tumbuh. Itu artinya menjaga lingkungan kalian dan juga membantu orang tua kalian. Boleh juga cuci motor kah, cuci mobil kah, karena karosnya masih tutup. Lalu zaman sekarang juga yang terakhir akan memberitahu kalian, aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari mengenai kasih dengan mata dan jari-jari kalian. Caranya gimana Kak? Ya, mulai belajar posting gambar-gambar yang menebarkan kasih, yang nerima tuh jadi sejuk hatinya. Kalau kirim gambar tuh ya, atau kirim lagu-lagu, ya lagu-lagu rohani, jadi yang dengerin lagi sedih jadi girang, ya. Atau kalau komen-komen, ya tangan kalian nih ya, kalau komen-komen, kasih komen-komen yang membangun, tidak menimbulkan kebencian, sehingga ya walaupun di rumah aja kita bisa
melakukan salah satu sifat Allah, sehingga semua orang bisa melihat, oh iya, sebagai anak Allah kita mirip loh dengan salah satu sifat Allah, yaitu kasih. Tebarkan kasih di mana saja. Ya, sebagai penutup, kakak mau ingatkan, Allah kita yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya adalah Allah yang sama. Allah di masa sebelum COVID, Allah di masa sekarang terjadi COVID, atau Allah di masa yang akan datang setelah COVID ini pun berlalu adalah Allah yang sama. Sang pencipta pasti akan memelihara ciptaannya. Karena itu, tebarkan kasih dan jangan takut, tetap semangat. Kita percaya Tuhan pasti membantu kita melewati masa-masa sulit ini. Demikian firman Tuhan, kita tutup dengan doa. Kembali kami menghadap Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau melalui firman saat ini kami diingatkan bagaimana Engkau sang pencipta kami, bagaimana Tuhan menciptakan kami dengan keunikan kami masing-masing. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Tuhan menciptakan manusia dengan sangat sempurna. Terkadang ya Tuhan, kami manusia banyak sekali berbuat dosa terhadap Engkau. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Pulihkanlah negara kami ya Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu kembali di rumah Tuhan seperti sedia kala. Dan ajari kami ya Bapa untuk tetap bersyukur walaupun situasi saat ini, situasi yang kami hadapi saat ini sungguh-sungguh adalah masa-masa yang paling sangat-sangat sulit. Tapi kami percaya ya Tuhan, bersama Engkau kami bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan kami ya percaya ya Tuhan, apapun yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, Tuhan akan menyiapkan yang terbaik. Biarlah kasih Tuhan terlihat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, karena firman Tuhan sudah selesai, kita akan naikkan pujian lagi. Kami kembalikan kepada Bang Bernard. Terima kasih Kak Kiki untuk sarapan rohani di minggu ini. Sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita angkat pujian yang terakhir, lagu kelima. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air yang subur. Kita sudah selesai ibadah. Untuk menutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kembali Bapa. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami telah selesai beribadah. Tuhan menyertai kami mulai dari awal sampai akhir ini. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Kiki dan juga adik-adik sekolah minggu yang tadi ikut serta bisa menjadi rema buat hidup kami, bisa menjadi bekal buat hidup kami,
untuk terus bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami kembali beraktivitas kembali. Kiranya Tuhan mau menyertai kami sepanjang aktivitas kami dan ingatkan kami terus Tuhan untuk selalu berdoa, mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang selalu merawat kami dan membesarkan kami. Kami juga berdoa untuk bumi ini, biarlah anak-anakmu bisa kembali beraktivitas seperti biasa, seperti dulu kala. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu, biarlah Tuhan tutup bungkus dan harumkan semua doa kami. Dalam nama Anakmu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa tersebut. Amin. Mari kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.